الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله khususan liruhi maulana al-syekh Muhammad Arsyad bin Abdillah Kalampayan al-Banjari usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi wal akhin anhu wal muntasibina ilaih Allah yatagashahu min rahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim wa yahmina bihimayatihim bid din wa dunya wal akhirah wa anna Allah al-karim yaftahu alaina wa ala walidina wa auladina wa dhurriyyatina wal muslimin فتوح العارفين ويفقهنا وإياهم بالدين ويدرجنا وإياهم في جملة العلماء العاملين وينظفنا وإياهم بسلك الصلحاء المخلصين وأن الله يحفنا وإياهم بالعناية والرعاية والحماية ويتولانا وإياهم بالوقاية والهداية والكفاية وأن الله يمنحنا وإياهم من العمر الطويل أسعاده ومن العيش الهني أرغده ويرزقنا وإياهم بالدار كمال السعادة ويعطينا وإياهم الحسنى والزيادة بجاه خير البرية وبحرمة مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله Kalampayan al-Banjari صاحب الكرامة والاستقامة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bikamili syari'ati wa khalisid din wa halajida risalatihi bi bahir khawariki wa ayyadahu bi kumatil ashabil muhtadin وخص من شاء من أتباع ملته بالرقي إلى عود المعارف والحقائق وأفاض عليهم من بحور المواهب اللدنية ظروف اللطائف والشوارق الرقائق فأصبحوا هداة الأمة وقادتها إلى العزيز العليم سالكين بعباد الله تعالى من سبل الإرشاد على الصراط المستقيم وآل الله عليه وعليهم زاكي الصلوات والتسليم ووفقنا للاهتداء بهداهم والاقتداء بآثارهم والاقتباس من مشكة أنوارهم بهندس الجهل البهيم ما عطرت مناقبهم معاطس الأسماع الواعية وتليت آي فضائلهم فكانت إلى النهوض إلى الله داعية. Allah Ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda dzikril awliya tanzilur rahmat. Sadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai para habaib, para syarifah, para zuriyahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada. Mudah-mudahan kita doakan para habaib, para syarifah, para zuriyah Nabi. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, berkah umur, sehat badan, berkah dunia dan akhirat. Dikabulkan segala hajat-hajatnya, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai para alim ulama, guru-guru agama, tokoh agama, tokoh masyarakat. Orang-orang yang berdakwah demi membantu dakwahnya Nabi Muhammad, yang membawakan dakwahnya, membantu dakwahnya agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, berkah umur, kabul hajat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sama-sama kita hormati, kita muliakan para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat
dan kepada anak-anak kita yang saleh salihah. Mudah-mudahan kita berataan dapat rahmat, dapat berkah, panjang umur, sehat badan, berkah umur, kabul hajat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bersama-sama kembali berkumpul bermajelis ilmu, memakmurkan masjid kita. Mari sama-sama kita memperbaharui niat i'tikaf kita di dalam ini masjid. Nawaitu an a'takifa bihadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati kita saja aku i'tikaf di dalam ini masjid, sunat atasku karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan selama kita berkumpul di dalam ini masjid, niat untuk ilmu, niat i'tikaf, niat memakmurkan masjid, niat silaturahim, niat kita pada malam hari ini yaitu memperingati haul seorang wali kutubnya Allah Subhanahu wa taala, Maulana Datuk Kelampayan. Mudah-mudahan dengan berkah daripada kita memperingati orang-orang saleh, memperingati haulnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, terkhusus adalah Datuk Kelampayan, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa mama abah kita, guru-guru kita, muslimin, muslimat berataan, baik yang masih hidup atau sudah mendahului kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, atau masyhur disebut dengan Datuk Kelampayan. Beliau adalah seorang yang sangat alim, yang menguasai berbagai ilmu agama, yang sangat soleh, yang sangat bersifat wara', seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu zahir dan ilmu batin, seorang yang arif billah, orang yang selalu beriman kepada Allah, yang tenggelam dalam mencintai Allah dan Rasulnya, seorang ulama yang sangat dimasyhurkan Allah di masanya dan di daerahnya. Murid Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Tuan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, beliau dilahirkan pada malam Khamis jam 3 dini hari, tanggal 15 Safar 1122 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Maret 1710 Miladiah, dari seorang ayah yang soleh yang bernama Abdullah dan ibunya yang solehah bernama Siti Aminah di desa Lok Gabang. Nah, di situ biasa kalau kita hendak berziarah, nah bagus kita ke mana? Ke makom orang tua Sidin. Nah, itu di Lok Gabang. Beliau merupakan anak yang baik, anak yang soleh dengan budi pekerti yang luhur dan menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang tinggi. Karena itu ketika Sultan berkunjung ke Lok Gabang dan mengetahui kebaikannya, Sultan langsung tertarik lalu menjadikannya sebagai anak angkat dan sangat menyayanginya. Wujud rasa sayang Sultan ini adalah diberangkatkannya beliau dengan biaya kerajaan ke Tanah Suci Mekah pada usia sekitar 30 tahun untuk memperluas ilmu. Sebelum berangkat, beliau terlebih dahulu dinikahkan oleh Sultan dengan seorang perempuan yang solihah, warga istana bernama Bajud. Beliau bermukim di Tanah Suci sekitar 35 tahun. Selama 35 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah dan 5 tahun di kota Madinah Al-Munawwarah. Guru-guru ternama beliau selama di Tanah Suci antara lain yaitu Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri,
kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, kemudian Asy-Syaikh Ibrahim Ar-Rais, kemudian Asy-Syaikh Muhammad Al-Jauhari, kemudian Asy-Syaikh Al-Alama Muhammad Mirdad, dan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, yaitu wali Samman. Beliau seorang ahli tasawuf di kota Madinah. Selama berada di kota Makkah, beliau mempunyai beberapa orang sahabat, 4 orang putra Indonesia yang berasal dari 4 pulau besar di Indonesia: Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Dan 1 orang berasal dari Patani, yaitu Thailand. Kesemuanya adalah pencinta ilmu dan amal. Nah, mudah-mudahan kita barataan barokah membaca manaqib Sidin ini, yakah Allah bukakan hati kita. Mudahan kita ketuju belajar ilmu, menuntut ilmu agama, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk beramal dan mengamalkan ilmu, sehingga setiap pertemuan mereka adalah merupakan majelis ilmu dan amal, baik sama dalam belajar maupun ketika bermudzakarah dalam berbagai bidang ilmu dan sebagainya. Di antara orang yang saling bersahabat itu adalah yang pertama Asy-Syaikh Abdul Somad Al-Palimbani dari Palembang, Pulau Sumatera. Yang kedua Asy-Syaikh Abdul Wahab Bugis dari Pulau Sulawesi. Yang ketiga Asy-Syaikh Abdul Rahman Misri Betawi dari Pulau Jawa. Yang keempat Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Pulau Kalimantan. Yang kelima Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Patani dari Thailand. Karena kecerdasan dan kecakapan beliau dalam menyelesaikan berbagai masalah, ditambah pula sifat-sifat terpuji yang dimilikinya sejak kecil, maka ia mendapat kepercayaan dari guru-gurunya yang mengajarnya untuk memberikan pelajaran dan fatwa-fatwa di Masjidil Haram. Maka termasuklah beliau salah seorang jawi yang mengajar di Masjidil Haram dengan sebutan seorang as-syekh. Nah, ini Datuk kita kelampayan nih. Di antara murid-muridnya yang pernah mengikuti pelajarannya di Masjidil Haram itu terdapat seorang makhluk ilahi, makhluk Tuhan yang bukan golongan manusia, tapi murid tersebut dari jenis golongan jin Islam yang bernama Al-Badaqut Al-Mina. Nah, itu ngaran jin Islam, Al-Badaqut Al-Mina. Selanjutnya jin Islam inilah sebagai murid daripada Datuk Kalampayan yang sangat setia mengikuti terus-menerus hingga beliau kembali ke tanah air, ia pun turut serta. Nah, jadi kada mau bertinggal jin Islamnya tadi. Nah, bahkan dia berjanji, ya kah, dan jin Islam tersebut disebut oleh masyarakat Martapura dengan Datu Bedok. Nah, itu. Dan Datu apa karena Datu Bedok ini atau jin Islam nang Al-Badaqut Al-Mina tadi, inya berjanji, ya kah, berjanji untuk berkhadam kepada Datuk Kalampayan dan kepada seluruh zuriyah-zuriyah daripada Datuk Kalampayan tersebut sampai wahini. Nah, sampai wahini itulah. Nah, kemudian Datuk kita Kalampayan itu pulang ke Banjar, ya kah, tiba di Martapura. Nah, boleh sedene itu bulan Ramadan 1186 Hijriah, bertepatan bulan Desember 1772 Miladiah. Kala itu kerajaan Banjar dipimpin Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidillah. Sesampainya di Martapura, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari langsung menyusun langkah-langkah dakwahnya. Tatkala Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari telah menikah dengan Ratu Aminah binti Pangeran Toha bin Sultan Tahmidullah, maka oleh baginda Sultan Tahmidullah beliau dihadiahi sebidang persawahan,
perwatasan tanah untuk perkampungan semua istri dan anak cucunya. Di tempat itulah beliau membuat suatu komplek perumahan, yaitu bangunan rumah pertama dimulai dari sebelah ulu timur, istrinya Markidah. Rumah kedua isinya keturunan Cina, namanya Guat. Seterusnya ada sebuah bangunan langgar atau musalla guna melakukan sholat berjamaah. Rumah ketiga istrinya Ratu Aminah binti Pangeran Toha. Selain itu ada sebuah lagi bangunan merupakan balai perpustakaan dan tempat mengajar. Rumah keempat istrinya yang tertua yaitu Bajut. Mengenai rumah untuk anak-anak dan cucu-cucunya semua di belakang. Yang akhirnya komplek perkampungan tersebut terkenal dengan nama Kampung Dalam Pagar. Nah itu. Di Kampung Dalam Pagar dan di balai perpustakaan yang dibinanya itulah, yang dibinanya itu adalah merupakan markas tempat beliau mengajar, menyiarkan ilmu, dan berbondong-bondonglah orang yang datang dari berbagai pelosok penjuru kampung. Semuanya ingin hendak merasakan betapa lezatnya ilmu yang didapat oleh beliau yang dirangkumnya selama berada di kota Makkah dan Madinah. Kemampuan Datuk Kalampayan yang sangat istimewa adalah dalam bidang mengarang, menyusun kitab agama meliputi bidang syariat, tauhid atau ilmu usuluddin dan ilmu tasawuf. Sebagian besar dari kitab-kitab ini ditulis dalam bahasa Melayu. Di antara kitab-kitab karya beliau adalah yang pertama yaitu kitab Usuluddin yang berisi tentang ajaran untuk mengenal sifat-sifat Tuhan, semacam pelajaran sifat 20 yang umum sekarang ini. Yang kedua, karangan beliau adalah Luqtatul Ijlan, berkenaan dengan hukum haid bagi perempuan yang berkalian dengan masalah ibadah. Yang ketiga, Kitabul Faraid yang berhubungan dengan masalah warisan dan cara pembagiannya. Yang keempat, Kitabun Nikah, berisi pengertian tentang wali dan bagaimana cara akad nikah. Yang kelima, Kitab Tuhfatur Ragibin, berisi penjelasan menurut para ahlus sunnah wal jamaah untuk menghapus kebiasaan yang menyebabkan orang tergelincir ke arah syirik dan murtad. Yang keenam, Al-Qaulul Mukhtasar, berisi tentang penjelasan tanda-tanda akhir zaman dan tanda-tanda datangnya Imam Mahdi. Yang ketujuh, Kitab Kanzul Ma'rifah, kitab yang membahas masalah tasawuf, yaitu diantaranya masalah tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, Kitab Sabilul Muhtadin di Tafaqqul fi Umuti Amriddin, kitab fikih dalam bahasa Arab Melayu yang sangat mendalam disertai pembahasan berbagai masalah yang sulit. Ini kitab nang ganal sidin karang. Yang kesembilan, dalam bahasa Arab yang mahasyiahkan kitab Syarah Fathul Jawad karangan Imam Ibnu Hajar. Setengah daripada perkataan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab Tuhfatur Ragibin, hai sekalian mereka itu yang beriman, wajib atasmu memelihara imanmu daripada segala perkara yang membinasakan dia, dari karena barang siapa binasa imannya, jadilah ia isi neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Hai sekalian saudaraku, jadi Datuk Kalampayan yang beriman, wajib atasmu beretikat dengan etikat ahlus sunnah wal jamaah, karena yaitulah jalan Nabiullah dan segala sahabatnya dan segala mereka yang mengikut akan mereka itu, dan yang mengikut akan yang mengikut mereka itu hingga hari kiamat. Dan wajib atasmu menjauhi sekalian etikat bid'ah yang sesat seperti etikat segala kaum yang 72 yang tersebut bilangan mereka itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ya Rasulullah, umatku ini kena terbagi kepada 73 golongan.
72 nang sesat menyesatkan, dan 1 golongan nang selamat, yaitu etikat Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setengah daripada keistimewaan Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah tatkala ibunya Siti Aminah mengandungnya. Nah, jadi waktu Datuk Kalampayan dalam kandungan Mama Sidin berjalan lebih kurang 6 bulan lamanya, maka melihat kedua orang tuanya pada malam 21 Ramadan bahwa sekalian kayu dan batu tersungkam sujud bagi Allah Ta'ala dan air sungai beku. Nah, Sidin melihat, jadi malam 21 Ramadan, jadi kedua orang tua Sidin, Mama Abah Sidin melihat apa? Sekalian kayu-kayu dan batu itu sujud, nah, bagi Allah Ta'ala, dan air sungai beku. Maka diketahui oleh keduanya bahwasanya ia adalah Lailatul Qadar. Nah, untung benar, malam yang berkah, malam yang mustajab. Nah, malam yang dikabulkan doa. Pada saat malam yang diberkahi itu disambut oleh kedua orang tuanya dengan wajah yang gembira, penuh kesyukuran kepada Allah, serta memohon keduanya kepada Allah Ta'ala agar anak yang sedang dihamilkan dalam kandungan itu ya menjadi seorang anak yang saleh dan yang alim dan bersifat zuhud, serta selalu menyiarkan agama, ya hidup penuh berjasa. Nah, itu doa kedua orang tua Sidin. Tatkala umurnya meningkat 8 tahun, sempurna akalnya dan taat pada ibu bapaknya, dan memperbuat ia akan pekerjaan yang ajaib-ajaib yang tiada layak dengan muda umurnya. Di antaranya melukis ia akan rupa-rupa gambar kayu dan lainnya yang amat indah pada suatu loh daripada papan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setengah daripada keistimewaan Datuk Kalampayan adalah di setiap bulan Ramadan beliau selalu bertemu malam penuh berkah, yaitu Lailatul Qadar. Nah, jadi Datuk Kalampayan ini istimewanya, Sidin dibelanya setiap bulan Ramadan, Sidin selalu bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Kesempatan ini beliau gunakan untuk berdoa agar diberikan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan anak cucu sampai 7 turunan, bahkan sampai turun temurun. Nah, ini doa tersebut ternyata dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Terlihat sungguh banyak sekali zuriatnya yang menjadi orang-orang alim. Ketika ia wafat, ia meninggalkan 30 orang anak. Nah, jadi Datuk Kalampayan nih ketika wafat Sidin bertinggal anak berapa? 30 orang anak. Nah, banyak anak Sidin. Dan 114 cucu. Nah, itu tambahan wah ini pulang kan kada tahu, banyak benar itu. Udah. Yang merupakan bintang-bintang bertaburan, keturunan yang meneruskan cita-cita dan usaha perjuangannya Datuk Kalampayan. Nah, itu setengah daripada keistimewaan Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah sifat keadilan dan kebajikannya terhadap istri-istrinya. Maka beliau sanggup mempunyai istri sampai 4 orang dalam keadaan rukun. Nah, ini 4 tikung bini tapi rukun. Nah, apabila meninggal salah seorang dari mereka, beliau pun kawin lagi sehingga menjadilah istrinya berjumlah 11 orang. Nah, banyak bini Datuk, 11 orang. Dari 11 orang istri tersebut, yang tercatat diantaranya adalah yang pertama yaitu Tuan Bajut.
istri pertama Sidin. Nah, anak sultan tadi. Yang kedua Bidur, yang ketiga Lipur, yang keempat Buat, yang kelima Turyah, yang keenam Ratu Aminah, yang ketujuh Palung, yang kedelapan Kandar Manik, yang kesembilan Markidah, yang kesepuluh Liuh, yang kesebelas Tuadai. Dalam jangka 40 tahun setelah datang dari Mekah, mengembangkan dan menyiarkan ajaran agama Islam sebagai seorang penyebar agama Islam di daerah Kerajaan Banjar, melakukan tugas dakwah Islam baik secara pengajian-pengajian, majelis taklim, memberikan ilmu, atau dengan tablik-tablik berkunjung dari satu kampung ke kampung lainnya. Maka pada malam Selasa antara maghrib dan isya tanggal 6 Syawal 1227 Hijriah berbetulan dengan 13 Oktober 1812 Miladiah, rohnya yang suci kembali ke rahmatullah menemui sang penciptanya. Sedang jasadnya terbujur dalam pangkuan istrinya Ratu Aminah dan Buat di kampung dalam pagar dalam usia 105 tahun. Jadi Datuk Kalampayan meninggal dunia, wafat umur 105 tahun. Itu perhitungan tahun Hijriyah, atau 102 tahun perhitungan tahun Miladiyah. Dan Datuk Kalampayan dimakamkan di Kalampayan, dan makamnya banyak dikunjungi orang dari berbagai daerah. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepadanya dan kepada kita atas berkah keridhaannya, dan menolong kita atas pertolongannya yang sangat luas. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara wasiat Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ini wasiat Sidin. Wasiat Sidin. Ujar Sidin, kalau anak cucuku atau zuriatku serta kaum muslimin datang berziarah ke makamku. Nah, kalau kita berziarah ke Kalampayan, nah ini wasiat Sidin. Napa Jan? Maka hendaklah ia membaca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai habis 13 kali. Nah, ini. Jadi munnya kita berziarah ke situ, datang ya kah? Memberi salam dahulu kita. Bahadiah Fatihah dahulu kita. Imbah itu kita duduk, lalu kita membaca apa? Suratul Ikhlas 13 kali. Nah itu. Kemudian salawat 14 kali. Salawatnya umum aja. Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kah atau sallallahu alaihi Muhammad kah. Nah, dalam manakib ini ditulis. Nah, ditulis salawatnya apa? Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa habibika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 14 kali salawat. Nah itu. Atau bagus lagi salawat karangan Sidin yang dibaca. Nah, karangan Datuk Kalampayan. Ya, Datuk Kalampayan ada mengarang salawat. Nah ya kan, ada karangan salawat Sidin. Nah, kemudian imbah tuntung bersalawat tadi 14 kali, lalu membaca surah Al-Falaq 1 kali, kemudian surah An-Nas 1 kali, kemudian Fatihah 1 kali. Kemudian sesudah membaca yang tersebut hendaklah bertahlil sekedarnya. Nah itu. Kemudian baca doa ini yang disusun oleh Datuk Kalampayan. Nah ini ada doanya, doa apa ngarannya, doa arwah jamaknya. Nah ini dibaca. Tapi biasanya kalau kita ziarah kan ada aja di kubahnya tuh kan. Nah itu wasiat sedikit lah. Itu yang penting tuh. Sama kita berziarah kemana? Ke Datuk Abdul Samad di Marabahan. Nah itu sama tuh, ada juga wasiat Sidin. Nah itu nang dibaca. Jadi kalau kita berziarah ke makam-makam wali, nang mereka itu ada wasiat untuk dibaca. Itu lebih utama, itu nang dibaca. Nah karena itu wasiat Sidin.
Jangan dibaca. Nah, sama kita ke Marabahan, di Marabahan ada juga kan wasiatnya. Kalau kita ke Datuk Abdul Samad di Marabahan, nah, situ ada juga wasiatnya baca. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah mungkin ini aja kita ambil berkah. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari manaqib ini mudah-mudahan sesuai hadis Nabi, inda zikril auliya tanzilur rahmat. Pada ketika dibaca manaqib aulia Allah menurunkan beberapa rahmat atas orang yang membaca dan pian yang hadir mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Lo minta halal, minta ridha dunia akhirat. Hadanallahu ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa haitsu tasharrafatil asma'u bi dzikri akhbarihi wa bayani fadailihi wa nashri athari hasuna minna nakhtima dzalika bid-du'a mutawajjihina ila Allah rabbil alamin qasidina mukhlisina qaidina alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma kama mananta ala maulana asy-syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari radhiyallahu an bi tamami tasdiqi wal iman bika wa nabika sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam famunna alaina bidzalika ya qadimal ihsan wa kama tafaddalta alaihi bi ta'zimi hurmatihi wa hifdhi 'adihi wa dhimmatihi wa nasri hizbihi wa da'watihi wa mutaba'ati sabilihi wa sunnatihi wa ta'yidi kalimatihi wa hujjati fatafaddal alaina bidzalika waktub lana min dzalika al-hadd al-awfar wan nasib al-akbar wa waffiqna lil istimsaki bi sunnati wa luzumi millati hatta namut 'alaiha wa shuna bi sunnati wa tahta liwa'i wa ja'alna min rufaqaihi wa uridna hawdah wasqina bi kasi wa anfa'na bi mahabbati wa tub 'alaina wahfazna min jami'il bala'i wal balwa wal fitan ma dhahara minha wa ma batan واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشرح صدورنا بما شرحت به صدور الصالحين من عبادك ويسر أمورنا بما يسرت به أمور الصالحين من عبادك وسدد ألسنتنا بما سددت به ألسنة الصالحين من عبادك واهد قلوبنا بما هديت به قلوب الصالحين من عبادك بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وبحق مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري صاحب الكرامة والاستقامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمي وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اختم لنا
بختم السعادة واجعلنا من الذين أحسنوا وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة وعلى آله ذوي السيادة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم